Dan adapun kehadiran Vicky Alman di rumah saya, ini saya mau kasih tahu. Mungkin ini yang kalian tidak ngeh dari awal. Kenapa? Karena saya meminta tolong kepada Vicky Alman melaporkan seorang Vicky Prasetyo karena dia sudah menipu bos saya senilai kurang lebih 900 juta. Karena saya tidak mau maju pada saat itu, karena saya lagi kampanye. Saya menutupi semua itu. Saya tidak perlu Vicky Alman. Bisa bayangkan kalau saya yang datang ke Polda, lihat saya pasti heboh. Makanya saya minta tolong Vicky Alman. Karena rencana saya besoknya mau menyuruh Vicky Alman ini melapor dia, ternyata berita itu sampai di telinganya dia dan malamnya dia langsung melapor jebakan terhadap saya. Dan siapa yang membocorkan itu? Kemarin saya tidak mau ngomong karena ini terkait dengan Emilia Contessa, saudaranya Emilia Contessa yang memperkenalkan saya, yang mengaku sebagai ibu angkat saya, tapi dia juga bapak uang saya. Saya nggak mau ngomong semuanya dan kerja sama dengan Vicky Prasetyo. Kenapa Vicky Prasetyo menggunakan dia? Ini saya harus jelaskan juga. Karena berapa kali saya sudah tidak mau kembali dengan Vicky Prasetyo lagi, tapi dia menjadi orang perantara yang Vicky Prasetyo selalu bilang, tolong ibu, saya mau kembali dengan dia. Sudah hampir lebih dari berpuluh kali Vicky Prasetyo nangis sujud-sujud di kaki saya minta kembali dengan saya, tapi saya tidak mau. Bukan karena perselingkuhannya dia, saya udah sering kali ketemu dengan perselingkuhan dia. Saya bisa maafkan. Kalau seorang Vicky Prasetyo berselingkuh, ketahuan dia ke pijit pras-pras, saya bisa memaafkan dia. Karena buat saya, masa iya ketahuan suami selingkuh terus minta cerai? Iya kan? Tunggu waktu aja. Kalau kita perempuan baik, kita perempuan nggak banyak ngoceh, pasti dia akan berubah sendiri kok. Cuman yang bikin saya minta cerai dengan dia itu satu hal. Dia mencuri uang, dia bawa pergi buat ibunya, dan itu tertangkap saya di belakang mobil. Dan kalian mau tahu itu uang siapa? Uang ketua partai. Saya nggak akan sebutkan sebuah ketua partai, tapi kalau Vicky Prasetyo tidak mengakui itu, saya akan sebutkan siapa nama ketua partai itu. Saya menjaga etika berpolitik, saya tidak akan menyebutkan. Tapi kalau Vicky Prasetyo tidak mengakuinya, saya akan mengkacangnya dan saya akan menghadirkan orang itu. Karena saya beretika politik, saya nggak mau menjelaskan nama orang. Ya, tapi saya berani buktikan apa yang saya lakukan. Dan pada saat dia curi uang itu, dia pikir kepada mamanya, tujuannya untuk apa? Untuk pernikahan adiknya namanya Bella. Begitu ketahuan sama saya melarang. Saya katakan jangan mencuri, jangan memakai hak orang, karena kamu sudah berkali-kali dilaporkan tentang penipuan. Dan saya nggak mau. Lalu saya laporkan kepada yang punya uang. Pak, maaf, uang bapak tidak dipergunakan dengan baik, tapi dia minta kepada ini. Disitulah mulai saya meminta cerai Vicky Prasetyo. Dan dia tidak senang, keluarganya tidak senang karena dia tahu saya tidak melibatkan mereka lagi tentang keuangan saya. Di situ mulai semua. Dan sampai sekarang dia mengaku masih suami istri dengan saya. Ya, benar nggak? Karena kenapa? Selalu dia katakan dia yang menceraikan saya nggak apa-apa. Buat saya, udahlah, bukan siapa yang menceraikan, siapa yang penting udah pisah, saya pisah dengan dia. Bukan ego lagi yang saya pikirkan, tapi bagaimana saya keluar dari kehidupan mereka, saya bisa lepas dari kehidupan mereka. Tapi dia selalu berbohong. Kenapa dia tidak? Dan kenapa dia selalu mengatakan dia masih suami istri dengan saya sampai detik sekarang? Karena dia masih belum mengikat. Sekarang logika kalian ya, coba kalian bayangkan. Seandainya benar saya berselingkuh dengan orang lain, saya mau tanya sama kamu deh, sebagai laki-laki, kamu masih mau maafkan atau kamu buang itu perempuan? Jujur. Buang kan? Kalau perempuan bawel apa selama masih bisa dimaafkan. Kalau perempuan sudah selingkuh, apa yang kalian laki-laki lakukan? Cerai kan? Nah, kenapa Vicky Prasetyo selalu mengaku dia sampai sekarang menjadi suami saya? Kenapa dia tidak mau mengikrar? Karena dia tahu dalam hatinya saya tidak melakukan apa yang dia lakukan. Dia bisa bohong satu Indonesia, satu masyarakat, tapi hati dia tidak bisa bohong. Dan yang memerankan semua ini keluarga dia. Saya diam. Saya meminta keluarga saya tidak mengikuti ini semua dan tidak boleh akan bicara, karena ini saya anggap apa ya? Tidak, ya saya anggap aib sebenarnya. Saya nggak mau melibatkan orang tua saya, karena orang tua saya selalu mengatakan ini pilihan kamu, dari awal mama sudah melarang, tapi ini pilihan kamu. Tapi saya disupport penuh oleh keluarga saya. Ya.
Yang anehnya lagi kan sampai sekarang dia tidak mau mengikrar, padahal sudah ketok palu, artinya sudah ketok palu, sudah jatuh, sudah putus. Tetapi saya baru tahu kalau pria tidak mengikrarkan, ternyata harus menunggu lagi, menunggu 6 bulan nanti baru saya gugat balik. Artinya saya sudah 1 tahun, saya punya hak untuk gugat balik. Tapi kenapa saya tidak gugat balik? Karena saya nggak mau heboh dulu sebelum kasus ini selesai. Ya, tapi ini sudah ada kejelasannya, dia menjadi tersangka. Mungkin nanti pengacara saya dan pengacara saya juga akan mengungsi ke pengadilan agama nanti, ya kan? Coba deh saya mau tanya teman-teman deh. Dia berteriak saya nggak baik, keluarganya berteriak saya nggak baik, tapi nggak mau nyariin saya, aneh nggak coba? Coba ada apa tuh? Bisa dipikirkan nggak? Ya kan? Nah. Jangan lupa subscribe ya.